Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dalam layanan bimbingan klasikal. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi, dan mengeksplorasi berbagai informasi yang bermanfaat untuk pengembangan diri. Melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat memperoleh wawasan baru, meningkatkan pemahaman, serta mengembangkan sikap dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti kegiatan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Namanya kalian masih lemah sekali ya? Ada yang belum sarapan di sini? Kenapa belum sarapan? Nah, kamu kenapa belum sarapan? Ini Bapak akan buat kalian semangat lagi ya. Bisa Bapak tanya, gimana kabar kalian hari ini? Jawaban kalian, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya bisa ya? Bisa. Kalau praktek nih jangan ada yang diam. Oke? Bisa kan? Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik anak-anak semua, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita berhenti pindah dulu ya. Di kelas ini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Silakan dipimpin doanya. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. Kemudian semua, semoga dengan doa tadi kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan diskusinya akan sedikit berbeda ya. Misal Bapak bagian materi ya, kalian akan menjawab dengan satu bahasa yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Misalnya, siapa tadi kita kelasnya namanya? Dimas Pak. Dimas. Misal panggil nama Dimas, kalian menjawabnya dengan misal semangat, gitu. Oke, bisa semua? Bisa. Dimas berdiri di Laut Fiza. Imatul Nisa. Kenapa Dimas bisa? Di mana? Sakit perut saya. Sakit perut. Udah minum obat kan? Udah. Oke. Jangan minum obat ya. Udah. Berarti cuma 2 orang yang sakit aja kan? Ini semua. Baik. Jadi kita sebelum masuk bagian ini, Bapak ingin nanya kepada kalian. Menurut kalian, cara jadi remaja itu gimana sih? Ada yang bisa jawab? Ya, Dara, boleh? Kalau menurut saya, cara jadi remaja baik itu dia pada dalam memilih teman yang bisa membawa juga pengaruh positif. Oke, memilih teman ya berarti ya. Memilih teman. Oke, selanjutnya jadi siapa? Oke, Eka boleh? Remaja yang baik itu Pak yang rajin belajar, bertanggung jawab sama tugas-tugasnya dan memilih Rajin belajar, satu lagi bertanggung jawab ya. ya bertanggung jawab Pak. Oke, bertanggung jawab. Sama jangan terpengaruh sama hal-hal negatif dari lingkungan sekitarnya. Oke, yang terpengaruh hal negatif. Tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Yang negatif. Oke, yang terakhir ini siapa? Kira-kira silakan. Menurut saya Pak, remaja yang baik itu yang bisa menghormati orang tua dan guru Pak. Oke, menghormati orang tua dan guru ya. Dan juga
berlaku bersikap sopan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Orang tua dan guru bersikap sopan. Oke, itu yang anak dapat dipahami ya. Jadi cara menjadi remaja yang baik seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Dara, Laika dan Raja, itu memiliki teman, apalagi rajin belajar, bertanggung jawab, dan itu pengaruh oleh hal-hal yang negatif, hormati orang tua dan guru, dan terakhir itu bersikap sopan baik itu di lingkungan sekitar maupun di lingkungan sekolah. Oke ya. Selanjutnya, Bapak mau nanya lagi kira-kira. Misalnya ada seorang siswa yang bolos saat jam pelajaran karena bosan. Menurut kalian itu masuk untuk kenakalan remaja atau hanya iseng biasa? Ada yang bisa jawab? Oke, Dani, silakan. Kalau menurut saya Pak, itu termasuk kenakalan remaja karena walaupun dengan alasan bosan, tapi itu kan termasuk sudah melanggar aturan sekolah Pak. Bagi tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Iya betul Pak. Oke, siapa tadi? Saya Pak. Inti. Kalau menurut saya kan Pak, itu tetap tidak dipidanakan karena rasa bosan itu wajar. Tetapi cara mengatasinya tidak harus saling campur. Bisa saja kita berbicara dengan guru atau menyampaikan ke guru BK agar mencari solusi bersama. Oke, bagus sekali Zeti. Memang setiap kita bisa ada masalah itu harus kita komunikasikan dengan baik dengan guru BK agar kita bisa menjadi solusi secara bersama-sama dan secara bijak gitu ya. Baik, terima kasih Zeti. Tepuk tangan dulu buat orang tua. Selanjutnya kita masuk agar kalian lebih semangat lagi ya dalam mengikuti materi. Kita masuk ke ice breaking ini ya. Ini semuanya berdiri dan mengikuti semua gerakan yang ada di video. Gimana dapat bisa dipahami? Bisa. Sebentar ya. Baik Pak. Oke, sekarang agar kalian makin semangat dan fokus ke materi, kita masuk ke ice breaking dulu ya. Semuanya mulai berdiri ya. Nanti kalian harus mengikuti semua gerakan yang ada di video yang akan Bapak tekankan nanti. Jadi bisa? Apa ya? Semua harus aktif nih, gerak semua ya. Yang ada yang aktif. Ke belakang, dekat, ready ya. Duduk, ready. Oke. Semua, gerak. Oke, ikut. Oke, anak-anak, hari ini kita akan bahas sebuah topik tentang membangun kontrol diri untuk menghindari kenakalan pada remaja. Nah, dengan tujuan layanan hari ini sebagai berikut ya. Bapak akan siapa yang membaca? Boleh? Angkat tangan. Silakan. Setelah menyimak paparan materi, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab dan dampak kenakalan remaja bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, setelah berdiskusi di dalam kelompok mengenai kasus kenakalan remaja, peserta didik dapat mengintegrasikan nilai tanggung jawab dan kemampuan sosial yang sehat ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pencegahan diri dan perilaku kenakalan remaja. Yang ketiga, setelah menyelesaikan lembar kerja kasus cybermovie, kenakalan remaja, peserta didik dapat mengembangkan sikap kontrol diri sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak dapat dipahami ya tujuan dari kita hari ini, yaitu setelah kalian menyimak paparan materi dari Bapak, kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak kenakalan pada remaja bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, setelah kalian berdiskusi nantinya dalam kelompok mengenai kasus kenakalan pada remaja, peserta didik dapat mengintegrasikan nilai tanggung jawab dan kemampuan sosial yang sehat dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pencegahan diri dari perilaku kenakalan pada remaja. Nah, terakhir
dapat mengembangkan sikap kontrol diri sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Nah, hari ini kita akan menggunakan metode smart group discussion atau SGD. Nah, nantinya pada saat kegiatan berlangsung, semua pendapat kalian mulai disampaikan. Oke, mari pahami ya. Tidak ada jawaban yang salah atau jawaban benar. Kalian harus menghargai semua pendapat yang nanti akan diberikan. Baik, dapat dipahami ya. Baik, sekarang Bapak akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok yang berisikan 5 orang. Oke, nanti Bapak akan suruh hitung dari 1 sampai 5. Siswa yang mendapatkan nomor yang sama itu akan bergabung menjadi dalam satu kelompok. Gimana, dapat dipahami? Hitung dimulai dari sebelah kanan. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semua ya? Yang kelompok 1 angkat tangan. Oke, intinya ya semua. Kawan-kawannya. Kelompok 2. Oke, ingat ya kawan-kawannya. Kelompok 3 angkat tangan. Ingat ya kawan-kawannya. Ingat kan? Oke, kelompok 4 angkat tangan. Oke, ingat kawan-kawannya. Kelompok 5. Oke, sudah ya? Semua sudah berkelompok kan? Baik, sekarang anak-anak silakan bergabung ke dalam kelompok masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 di tengah. Silakan kelompok masing-masing. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Baja. Oke, kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Siapa namanya? Dara. Kelompok 3 Saya Pak. siapa ketua kelompoknya? Saya Pak. Dani. Dani. Kelompok 4 Haikal. Haikal. Kelompok 5 siapa namanya? Oke, berarti udah semua ya kelompoknya ya? Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke tahap inti ya. Hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang membangun kontrol diri untuk menghindari kenakalan pada remaja. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu kenakalan remaja? Pengertiannya? Ada yang tahu? Saya Pak, jadi menurut saya kenakalan remaja itu merupakan suatu perilaku atau tindakan remaja yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan baik itu masyarakat, sekolah maupun keluarga. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Menurut saya Pak, kenakalan remaja adalah perilaku kriminalitas yang dilakukan seorang remaja Pak. Perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja. Saya kira rangkum ya. Jadi anak-anak, kenakalan remaja adalah sebuah perilaku yang menyimpang atau perilaku yang melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan sekitar sekolah. Itu ada tahu nggak apa sih contoh-contoh kenakalan remaja di sekolah? Saya Pak, Apa? kalau dari saya Pak, merokok Pak. Merokok. Saya Apa lagi? Pacaran. Bolos, oke. Bolos nggak boleh ya di sekolah. Bolos nggak boleh. Geber motor. Geber motor. Oke. Membuli ini bagus. Bully ya. Oke, apa lagi di sekolah? Mencuri Pak. Mencuri boleh masyarakat boleh ke sekolah ya. Mencuri. Oke, sekarang yang di masyarakat nih, apa yang masyarakat? Saya Pak, tawuran Pak. Tawuran. Apa
tawuran. Tawuran boleh ke masyarakat, boleh ke sekolah ya. Apalagi? Begal. Oh, lagi viral ya? Boleh. Apalagi? Bakar petasan Pak. Bakar petasan. Oke, boleh juga. Mungkin ada sebagian orang yang bergabung, ada sebagian yang merasa bahagia gitu ya. Merasa terhibur. Bakar petasan boleh. Oke, apa lagi? Balap liar boleh. Oke, ini sedikit pengobatan lain ya, yang di masyarakat itu ada namanya ya pakai narkoba. Nah, narkoba, judi online nggak boleh kan? Dosa boleh. Apa lagi? Mabuk. Mana ini? Sampai kan? Mabukan. Pelecehan Pak. Pelecehan. Oke, masuk ya pelecehan. Pelecehan. Oke, cukup ya. Jadi anak-anak ini kan udah paham ya. Apa saja contoh kenakalan remaja di sekolah. Merokok kita nggak boleh di sekolah, ya kan? Dia sudah melanggar semua aturan-aturan yang di sekolah, dan juga mengganggu orang lain karena asapnya yang beracun, betul kan? Soalnya pacaran. Nah, siapa sih yang pacaran nih, bapak nih? Nggak ada. Gimana? Zina? Soalnya bolos. Bolos? Boleh nggak di sekolah? Di sekolah. Kenapa? Negara aturan. Ada aturan. Apa lagi? Tidak baik, tidak disiplin. Tidak disiplin. Habis itu apa lagi? Tentang agama yang apa lagi? Yang menghargai buku yang sudah pernah jelas Pak. Bagus. Selanjutnya kalian kalau bolos karena saya kalau bolos kita tidak mendapatkan pelajaran pada hari yang kita bolos, ya kan? Oke. Sana jaga-jaga motor, bisa tak jaga-jaga motor? Amira, yang itu nggak boleh karena suara yang bising bisa mengganggu fokus di belajar di kelas, ya kan? Soalnya bullying, boleh nggak di sekolah? Apa tidak boleh? Karena bisa mengganggu mental dan bisa bully, ya kan? Bisa drop dia dan besok mungkin dia nggak bisa di sekolah karena itu bully, ya kan? Soalnya mencuri, boleh nggak mencuri? Boleh ya? Oke, selanjutnya ya di masyarakat, tawuran, boleh nggak tawuran di masyarakat? Tawuran itu bisa melukai orang lain, ya kan? Bisa merusak fasilitas umum, ya kan? Merusak masa barangan mungkin kan? Begal, apalagi begal, bakar petasan, balap liar, narkoba nih yang paling bahaya. Ini saya sabun juga boleh, ya. Ada paling sabun di sini nggak ada kan? Sabun mungkin nggak ada kan? Jangan coba-coba, itu bahaya. Ya. Bisa merusak seluruh sekalian di kesehatan kalian masing-masing. Ya, saya judi online nih. Ada pernah judi online di sini? Ada ya? Karena judi online ini bisa melungkut semua harta-harta kalian dan bisa bersifat kecanduan. Ya, selanjutnya mabukan. Siapa sih yang pernah mabuk? Minum khamar, minum arak. Jangan coba-coba ya. Melanggar aturan agama dan aturan negara, ya. Soalnya pelecehan. Yang pelecehan ini gimana yang bilang? Sebuah perilaku yang sangat merugikan, ya kan? Sekarang kita akan bersedih ke materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab penangkalan remaja.
Nah, di sini ada 5 poin. Nah, Bapak akan minta satu orang untuk membacakan isi slide berikut. Silakan. Nah, yang pertama itu faktor psikologis, yaitu gangguan mental dan emosi yang tidak stabil. Yang kedua ada faktor sosial, terlalu cuma sebaya dan kurangnya perhatian keluarga. Untuk yang ketiga itu faktor lingkungan negatif dan akses narkoba atau alkohol. Yang keempat itu keterampilan sosial rendah, yaitu sulit berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Yang kelima media dan teknologi, paparan konten negatif di media sosial. Nah, jadi sini ada 5 poin kan. Nah, di sini pertama adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu seperti gangguan mental dan emosi yang tidak stabil. Nah, di sini remaja yang emosi yang tidak stabil, dia akan mudah marah. Misalnya saat dia keejek, dia akan langsung marah dan dia akan langsung marah karena tidak mampu mengendalikan emosinya. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Nah, yaitu faktor teman sebaya dan orang penting keluarga. Nah, di sini siapa yang sering ikut teman? Misal, Saya gini Pak, misalnya kawan saya bolos, ya betul. Misalkan ada keluarga yang cowok misal yang rokok, gitu kan. Untuk kan dia rokok itu keren, gitu kan. Nah, itu rokok lagi gitu kan, biar orang keren gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang negatif dan akses narkoba atau alkohol. Nah, jadi anak-anak kalau kalian memilih lingkungan yang positif, misalnya kalian memilih pertemanan yang positif seperti sering-sering belajar di perpus gitu kan, itu pasti kalian juga akan rajin belajar di perpus juga, gitu kan. Misalnya kalian memilih lingkungan yang negatif seperti lingkungan yang toksik, ya kan, seperti alkohol, sering-sering alkohol, makan narkoba, sering-sering bekerja online gitu kan. Pasti kalian akan ikut arus sama orang ini, gitu kan. Nah, dan juga itu sangat fatal di masa depan kalian nantinya. Nah, selanjutnya keterampilan sosial rendah, yaitu kalian sulit berinteraksi dan menyelesaikan konflik. Nah, di sini remaja yang kesulitan berkomunikasi, ya atau menyelesaikan konflik sering menggunakan cara yang salah. Nah, misalnya ia akan mengancam atau memukul teman ketika mengalami perselisihan. Nah, gitu. Ada yang terakhir media dan teknologi, yaitu paparan konten negatif di media sosial. Nah, jadi anak-anak, media sosial itu bisa berdampak positif kalau kalian pandai-pandai memilah konten-konten yang positif, gitu kan. Misal kalau konten positif seperti video-video yang mengedukasi, gitu kan, motivasi. Untuk konten yang negatif seperti apa? Ada yang seperti contoh? Seperti apa contoh konten yang negatif di media sosial? Seperti misal kita bilang tadi di TikTok. Di TikTok itu boleh juga. Ada yang contoh? Video balap liar Pak, Video balap liar, video tawuran di Pak, anak SMA yang dari konten seperti tawuran. Makanya sekarang ada podcast yang khusus buat anak-anak tawuran. Oh, itu jangan anak nonton, ya itu bisa berimbas fatal dan bisa mengubah profesi ya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak-dampak dari kenakalan remaja. Nah, di sini siapa yang membaca slide? Pak Adib, silakan. Baik, yang pertama dampak psikologis. Kenakalan remaja dapat menyebabkan gangguan mental, menurunnya kepercayaan diri, masalah emosional, serta solusi sosial. Yang kedua yaitu dampak sosial. Kenakalan remaja dapat menimbulkan stigma sosial, mengganggu pergaulan dan pendidikan, serta memicu konflik keluarga. Baik, terima kasih Pak Adib. Di sini ada 2 dampak. Pertama dampak psikologis dan dampak sosial. Nah, di dampak psikologis, kenakalan remaja dapat menyebabkan gangguan mental, menurunnya kepercayaan diri, masalah emosional serta isolasi sosial. Untuk contohnya, misal siswa yang ketahuan mencuri, ya kan, dia pasti akan malu, ya kan, dia pasti akan malu, minder dan dijauhi oleh teman-temannya, ya kan. Punya pencuri itu, jahat pasti dia. Sudah menjauh dan akhirnya pun dia menurunkan kepercayaan diri, minder dan akhirnya stres.
dan depresi. Ya kan? Selanjutnya itu dampak sosial, yaitu kenakalan remaja dapat menimbulkan stigma sosial, mengganggu pergaulan dan pendidikan, serta memicu konflik keluarga. Misal contohnya siswa yang bolos, ya kan, sehingga prestasi itu menurun di sekolah. Akibatnya pasti orang tuanya pun akan dipanggil ke sekolah, ya kan, karena si anaknya bolos, ya kan. Nah di sini akan menyebabkan seorang tuanya malu kepada gurunya. Nah di sini akan muncullah konflik yang keluarga, ya kan. Baik, selanjutnya kita masuk ke strategi. Bagaimana sih strategi untuk mengatasi kenakalan remaja dari diri sendiri? Nah, yang pertama itu ada meningkatkan self control atau kontrol diri. Nah, di sini terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama kontrol perilaku, yang kedua kontrol kognitif, dan yang ketiga kontrol keputusan. Nah, yang pertama ada kontrol perilaku. Nah, di sini dia mampu menahan diri dari tindakan yang akan merugikan orang lain. Nah, misalnya dia tidak ikut dia tidak membalas ejekan dan kekerasan, dia tidak membalas ejekan dan dengan kekerasan, gitu kan? Dan dia tidak ikut ikut bolos misalnya kan. Nah, yang kedua kontrol kognitif, psikologis dan menilai situasi dengan tepat. Nah, di sini si siswa ini bisa menolak ajakan teman untuk merokok atau walaupun dipaksa oleh temannya. Gitu. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video silent movie tentang kenakalan remaja. Nah, jadi jika kalian semua harus mencatat poin-poin penting apa saja yang terkandung dalam video tersebut. Nah, jadi semuanya harus mencatat ya. Jangan langsung mencatat semua. Agar kalian itu bisa melihat apa poin penting dalam video yang akan dapat tampilkan. Apakah dapat dipahami? Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, menurut kalian kira-kira apa saja dampak yang akan mungkin ditimbulkan jika seorang remaja tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dan bagaimana cara mengatasinya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Baik, silahkan Dara. Menurut saya dampaknya itu pada prestasi belajar yang bisa menurun, Pak. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri, kita itu akan mudah terganggu dan juga tidak fokus dalam proses belajar. Baik, terima kasih Dara. Selanjutnya kepada Dila, silakan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Dara tadi, yang dimana kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol diri kita, otomatis fokus belajar kita itu bakal terganggu fokus belajarnya. Yang dimana kalau misalkan fokus belajar kita terganggu, maka nilai kita itu kan akan menurun, yang dimana itu akan membuat orang tua kita itu kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Terus kalau misalkan orang tua kita tahu nih anak-anaknya melakukan hal-hal yang menyimpang seperti yang ada di video, tentu saja orang tua kita itu akan merasa tersakiti hatinya atau sedih, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada Zeti. Kalau menurut saya, kalau terus-menerus dilakukan tanpa segera diperbaiki, itu akan bisa merusak masa depan kita sendirinya nanti. Karena tindakan yang kita ambil sekarang itu yang menentukan arah kehidupan kita ke depannya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Zeti atas jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya kepada Heka. Baik Pak, menurut saya cara mengatasinya dengan memilih pergaulan yang baik Pak. Karena lingkungan dan teman-teman bisa mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Baik, terima kasih Heka atas jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya kepada Dani. Salah satu caranya itu mengenal emosi diri sendiri. Jika kita sudah mengenal emosi kita diri sendiri, kita akan melakukan hal negatif, kita akan berpikir lebih dahulu. Misalnya teman-teman kita nih pada mohon maaf narkoba nih,
teman-teman kita pada mengkonsumsi hal-hal terlarang tersebut. Tetapi dengan kita berpikir, jadi kita bahwasanya dampak dari penggunaan tersebut kita tidak akan menggunakannya. Itu bisa jadi kita menghindar ataupun tidak berkawan dengan kawan yang mengkonsumsi hal terlarang tersebut. Baik, terima kasih ini atas jawabannya. Berikan tepuk tangan dulu buat anak semua. Bahwa kurangnya kontrol diri itu akan memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara-cara menghindari kenakalan pada remaja dan mengembangkan kontrol pada diri kita sendiri. Nah, nanti kalian akan berdiskusi secara rinci untuk membahas materi kita hari ini ya. Apakah kalian dipahami semua? Paham? Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian KPD untuk kalian diskusi dan menjawab soal-soal berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi ya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan kepada kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Iya Pak. Ini kelompok 1. Ini proses diskusi ya. Ada terkait dampak, bagaimana cara mengatasinya. Semua dibaca selanjutnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Ini berdiskusi ya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 4. Baca ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 2. Ini diskusi. Terima kasih Pak. Kelompok 5 gimana? Sini kan ada diskusi dengan kelompok. Pelajaran apa yang saya ambil dari komitmen pribadi hari ini kita tadi ya membuat satu komitmen ya, dan itu yang dimana komitmen ini bisa kalian pegang mulai hari ini untuk menjadi perilaku kenakalan pada remaja. Iya, ya boleh digabung Pak. Baik anak semua, semua anggota kelompok itu wajib aktif ya di dalam kelompoknya. Wajib menyampaikan pendapat, wajib menyampaikan diskusi. Jangan ada yang hanya lupa nama. Baik. Bisa ada lupa nama, dapat semua Bapak ya. Ya Pak. Ini saya mau Bapak meminta seseorang menurut Bila gimana diskusinya? Menurut saya Pak, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sangat penting supaya kita itu tidak mudah terpengaruh. Karena kalau misalkan kita udah tahu hal yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, tentunya kita itu akan berpikir 2 kali sebelum kita itu ikut-ikutan teman yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan itu Pak. Baik, terima kasih. Silakan kita diskusi ya. Iya Pak. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Jadi Bapak akan menserahkan perwakilan setiap kelompok untuk presentasi di depan kelas. Nah, secara bergantian. Nah, yang tugas kelompok lain itu menyiapkan tanggapan ataupun menyiapkan pertanyaan terkait hasil diskusi yang kelompok di depan ditampil. Apakah dapat dipahami semua? Oke, baik. Kepada kelompok 1, Bapak silakan.
untuk konsentrasi pertama. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa penyebab kenakalan remaja itu berasal dari pengaruh lingkungan dan kurangnya mengontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika seorang remaja itu tidak mampu mengontrol dirinya, dia akan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang negatif. Nah, dampaknya itu bisa menurunkan prestasi dan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, strategi untuk mengatasinya itu adalah memilih lingkungan pergaulan yang baik dan juga melatih diri untuk mengontrol emosi sebelum mengambil keputusan ataupun bertindak. Baik, sekian itu saja dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapinya? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Raja. Nah, tadi Raja sempat bilang bahwasanya faktor lingkungan dan kurangnya kontrol diri menjadi salah satu faktor terbesar dalam terjerumusnya siswa dalam hal-hal yang negatif. Nah, saya ingin menambahkan bahwasanya banyak dari siswa faktor dalam diri kita itu lebih penting karena banyak dari anak-anak SMA yang lingkungannya bagus tapi dia mengkonsumsi hal-hal barang-barang seperti narkoba, padahal di lingkungan dia gak ada yang mengkonsumsi hal tersebut. Dan juga dapat kita lihat bahwasanya banyak dari anak-anak yang tinggal di lingkungan orang mengkonsumsi seperti narkoba, tawuran dan sebagainya, tapi dia tidak ikut-ikutan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor dalam diri dia sendiri lebih penting dibandingkan lingkungan tersebut. Baik, cuman itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3. Baik, Raja silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya kepada kelompok 2 dengan hasil diskusi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa kurangnya tanggung jawab pribadi juga menjadi penyebab utama dari kenakalan remaja. Karena remaja yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, dia akan cenderung tidak memikirkan nih apa dapat perbuatannya tersebut. Nah, jadi strategi yang bisa dilakukan itu adalah dengan lebih bijak dalam memilih pergaulan dan juga lebih aktif nih dalam mengikuti kegiatan yang positif, misalnya kayak organisasi ataupun ekstrakurikuler. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin menyanggah? Uji menanggapi untuk kelompok 2, menurut kami bertanggung jawab itu sangat penting. Tapi menurut kelompok kami bertanggung jawab juga perlu dari dukungan keluarga yang lebih baik. Karena remaja juga perlu perhatian dan bimbingan keluarga yang baik. Karena biasanya remaja yang penuh dukungan tersebut lebih mudah belajar bertanggung jawab dibandingkan remaja yang tidak mendapatkan dukungan tersebut. Sekian dari saya. Itu saja yang saya tanggapi. Baik, terima kasih tanggapannya dari kelompok 5 ya. Bagus sekali tanggapannya. Silakan, Dara, duduk. Selanjutnya pada perwakilan presentasi dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Jadi hasil diskusi dari video yang telah Bapak pertontonkan tadi dapat kami simpulkan yaitu bahwa kenakalan remaja dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari orang tua dan guru. Ketika seorang remaja berulang kali melakukan pelanggaran, kepercayaan yang sudah dibangun akan runtuh dan sulit dipulihkan. Solusinya yaitu belajar berpikir sebelum bertindak dan berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab meskipun ada tekanan dari teman sebaya. Apakah ada dari teman-teman kelompok yang ingin menyanggah? Baik, kami dari kelompok 1 izin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, di sini kami setuju bahwa hilangnya kepercayaan orang tua dan guru itu dampaknya sangat serius. Namun kami ingin menambahkan bahwa dampaknya itu tidak hanya di jangka pendek saja.
itu juga berpengaruh di jangka panjangnya. Nah, kalau kepercayaan itu tidak segera diperbaiki, itu bisa berdampak akan sangat parah dan berdampak jauh ke depannya. Misalnya kita akan sulit mendapatkan dukungan atau bantuan di masa-masa penting yang akan kita hadapi ke depannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1 ya. Iya. Baik, terima kasih. Silakan dulu Dani. Selanjutnya kepada kelompok 4. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi kelompok kami akan menyimpulkan bahwa pengaruh teman sebaya sangat besar terhadap perilaku remaja. Remaja yang berada di lingkungan pertemanan yang negatif cenderung ikut-ikutan meskipun sebenarnya tahu itu salah. Karena itu harus berani menolak ajakan negatif dan tidak takut dianggap tidak tahu, hanya karena memilih untuk tidak ikut dalam perilaku yang menyimpang. Baik, itu saya yang kelompok kami simpulkan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi untuk kelompok 4. Nah, di sini kami sangat setuju bahwa pengaruh teman sebaya ini memang sangat besar ya. Tapi kami ingin sedikit menyanggah bahwa tidak semua pengaruh teman sebaya ini negatif. Justru kalau misalnya kita bisa memilih teman yang tepat, itu pengaruh teman sebaya bisa menjadi motivasi positif untuk diri kita sendiri. Misalnya kayak bisa membuat kita lebih berkembang dan juga menjauhi perilaku kenakalan remaja. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari bagaimana cara kita memilih lingkungan pertemanan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2. Selanjutnya silakan kita kembali ke dulu. Selanjutnya untuk presentasi dari kelompok 5. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 Kalau kami dari kelompok 5 ingin menyimpulkan bahwa kenakalan remaja dapat merusak masa depan apabila tidak segera diatasi. Nah, sekecil apapun pelanggarannya, jika dibiarkan terus-menerus bisa menjadi kebiasaan yang sulit, yang dihilangkan dan berdampak besar pada kehidupan kedepannya. Nah, strateginya yang dapat kita tingkatkan yaitu meningkatkan kontrol diri, membangun tanggung jawab, dan aktif mencari kegiatan yang bermanfaat. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menyanggah? Baik, izin Bapak, saya ingin menanggapi dari kelompok 5. Di sini saya setuju dengan pendapat dari kelompok 5 bahwa kenakalan remaja itu kalau dibiarkan bakal merusak masa depan. Nah, di sini kami juga menambahkan bahwasanya remaja juga itu harus memiliki tujuan hidup yang jelas, karena kita kalau sudah punya cita-cita ataupun arah yang ingin kita capai, nah kita akan lebih termotivasi untuk menjauhi hal-hal yang terjerumus ke negatif. Baik, itu ya Pak. Sekian. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 4. Baik, silakan untuk Jeti. Baik, terima kasih atas tanggapan dari semua kelompok. Kalian sedang mempresentasikan diskusi dengan sangat baik dan dapat meluput semua. Tanpa terasa kita sudah di penghujung kegiatan hari ini. Bapak ingin ada 2 orang yang akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Dari bimbingan hari ini Pak, saya paham bahwa kenakalan remaja bisa terjadi dari berbagai faktor Pak. Misalnya tuh dalam diri sendiri, kita tuh kurang bisa mengontrol diri, dan juga pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan karena ada pengaruh dari lingkungan sekitar seperti teman sebaya yang mempengaruhi kita ke hal-hal yang buruk, dan juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, sehingga anak tersebut tidak terkontrol dirinya. Lalu oleh karena itu kita harus belajar bisa memahami bagaimana cara bisa mengontrol emosi dan juga bertanggung jawab dalam memilih sesuatu pilihan yang baik dan yang benar.
Itu juga dengan bertanggung jawab atas perilaku yang telah kita lakukan. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Fatir atas penjelasan bagus terkait kesimpulan materi kita hari ini. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan terkait kesimpulan kita? Saya ingin menambahkan Kak, contohnya dalam kehidupan sehari-hari di dalam ranah lingkungan sekolah, ketika ada teman yang ingin mengajak kita untuk membolos, merokok, atau melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah, di situ sebenarnya kontrol diri kita itu sedang diuji. Nah, kalau misalkan kita punya pikiran atau kita tahu nih dampak dari ajakan tersebut atau kita menolak ajakan tersebut, berarti kita kan sudah mempunyai rasa tanggung jawab atas diri kita, rasa tanggung jawab karena kita sudah berani menolak ajakan tersebut. Nah, dari rasa tanggung jawab itulah kita bisa untuk membuat diri kita tuh dari situ kan kontrol diri kita sedang diuji. Nah, kalau misalkan kita sadar akan konsekuensi dari ajakan tersebut atau kita berani menolak ajakan tersebut, berarti kita sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan cara kita mengambil keputusan itu, kita bisa untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan diri kita dan diri orang lain. Kita bisa untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Baik, terima kasih kepada Dila dan Fatir yang sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kepuasan kepada kalian semua. Jadi mana fungsi lembar kepuasan ini adalah untuk mengukur kepuasan kalian terhadap layanan yang sudah Bapak berikan hari ini. Ya, semua dapat lembar kepuasannya? Silakan diisi ya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan kepada kalian lembar evaluasi hasil, yang dimana fungsi lembar evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap topik yang kita bahas hari ini ya. Ini berapa orang? 5 orang. 1, 2. Jadi anak-anak semua memahami penyebab dan dampak kenakalan remaja akan membantu kita menghindarinya dan membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan kita. Nah, perlu diingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu akan memiliki konsekuensi. Nah, kadang suatu perilaku yang kita lihat sederhana atau hanya kita anggap ikut-ikut teman, akan tetapi jika tidak dipikirkan secara baik, itu dapat memberikan dampak yang besar bagi diri kita sendiri. Nah, kita tidak selalu bisa mengontrol lingkungan di sekitar kita, akan tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kontrol diri yang baik itu akan membantu kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang negatif. Nah, lebih bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil dan serta menjaga pergaulan yang positif. Nah, kalian semua itu memiliki potensi yang baik dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jadilah remaja yang mampu menghargai diri sendiri dengan mengambil keputusan yang bijak. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, silakan kumpulkan AKBD lembar evaluasi hasil dan lembar kepuasan kepada kedua kelompok ya. Dan nantinya kedua kelompok akan mengumpulkan kepada Bapak. Sebelumnya Bapak udah terima kasih atas kerjasama kalian dan partisipasi kalian hari ini. Bapak harap semoga apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini dapat kalian terapkan di rumah kalian sehari-hari. Kalian semua sudah sangat hebat. Tentang lomba kita semua. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan berkata tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum
ruangan harap mensediakan ruangan, meja-meja dirapikan, kursi-kursi itu dirapikan, dan sampah-sampah itu mau dikutip, ya, dengan meninggalkan sampah di jalan.